semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Ralf Rangnick gregetan lihat MU yang suka buang-buang peluang. Manajer Manchester United Ralf Rangnick memberikan evaluasi terkait performa dini hari tadi. Ia mengaku gregetan melihat pemain MU yang suka buang-buang peluang. Dini hari tadi Manchester United berhadapan dengan Young Boys di Old Trafford, dan di laga ini Rangnick menurunkan tim lapis 2 untuk menghadapi wakil Swiss tersebut. Rangnick menilai performa MU sebenarnya tidak buruk-buruk amat di laga ini. Kita tidak boleh terlalu keras kepada mereka karena mereka belum terbiasa dengan formasi ini dan kebanyakan dari mereka belum bisa bermain bersama. Bukan Rangnick kepada MU TV. Menurut Rangnick, MU seharusnya bisa unggul lebih dari 1-0 di babak pertama karena ia menilai MU punya sejumlah peluang yang bagus. Saya rasa kami bermain dengan baik di setengah jam pertama, kami berhasil mencetak gol yang cantik dan membuat 2 peluang yang bagus. Juan Mata harusnya mencetak gol saat mendapatkan peluang bagus itu, dan di situasi yang sama juga dialami oleh Amad Diallo. Rangnick menyebutkan bahwasanya ia tidak menyesal memainkan tim lapis kedua di laga ini karena ia menilai keputusan yang ia ambil itu sudah tepat. Di babak kedua kami punya peluang yang sangat bagus dari Anthony Elanga. Ia sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper namun gagal membuat gol. Di babak kedua permainan kami memang tidak terlalu bagus, namun saya tetap percaya bahwa keputusan saya menurunkan banyak pemain muda masih tepat karena mereka layak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Meski kebobolan, Ralf Rangnick sanjung performa apik Dean Henderson. Manajer Manchester United Ralf Rangnick mengaku puas dengan performa Dean Henderson. Ia menilai sang kiper tampil apik di laga kontra Young Boys. Dini hari tadi, Manchester United berhadapan dengan Young Boys di pertandingan terakhir Grup F Liga Champions 2021-2022. Di laga ini, Ralf Rangnick memutuskan untuk melakukan banyak rotasi pemain di skuad Manchester United. Dean Henderson dipercaya menjadi starter di laga ini. Ia mengawal gawang Setan Merah sejak awal laga, namun sayangnya ia gagal meraih clean sheet di laga ini. Ia gagal menghalau tembakan spektakuler Fabian Rieder di menit ke-42. Rangnick mengaku ia tidak bermasalah melihat Henderson kebobolan karena ia menilai sang kiper tampil apik di laga itu. Ia juga meyakini Henderson sebenarnya bisa menghentikan gol Rieder itu, meski ia mengakui gol Rieder itu masuk kategori yang sangat sulit. Saya rasa Henderson nyaris menyelamatkan gol penyama kedudukan Young Boys. Saya rasa jarak tangannya ke bolanya 1 atau 2 cm dan kita harus akui bahwa itu bola yang sulit, ujar Rangnick kepada Manchester Evening News. Rangnick pribadi mengaku puas melihat aksi Henderson. Ia menilai sang kiper tampil dengan apik sejak awal laga. Satu hal yang paling membuat ia terkesan dari Henderson adalah bagaimana sang kiper proaktif mengontrol para beknya di kotak penalti. Terlepas dari gol itu, dia sangat proaktif hari ini. Ia menunjukkan auranya di bawah mister gawang kami. Bukan Pochettino, Manchester United lebih tertarik pekerjakan Erik ten Hag. Spekulasi mengenai siapa manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah dilaporkan kini lebih tertarik menggunakan jasa Erik ten Hag di musim panas nanti. Manchester United saat ini memiliki manajer baru. Mereka ditangani oleh Ralf Rangnick yang menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick hanya bertugas hingga akhir musim nanti, alhasil Setan Merah harus mencari manajer baru di akhir musim nanti. Belakangan nama Mauricio Pochettino dijagokan menjadi manajer MU, namun laporan The Telegraph mengklaim bahwasanya sosok Erik ten Hag lebih disukai MU untuk jadi manajer baru mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mempekerjakan Ten Hag karena mereka terkesan dengan track record sang pelatih. Ten Hag pertama kali melatih Ajax di tahun 2017 silam. Semenjak itu, ia mengubah Ajax Amsterdam menjadi tim dengan permainan yang ciamik. Selain itu, ia juga piawai mengorbitkan pemain muda sehingga ia dirasa cocok untuk kebutuhan Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU tidak akan mudah mendapatkan jasa Ten Hag karena mereka bukan satu-satunya peminat sang pelatih, karena tetangga mereka Manchester City juga mengincar jasa Ten Hag. City sendiri dilaporkan belum melakukan pendekatan yang serius untuk sang pelatih. Jadi kans MU masih terbuka. Manchester United tidak bisa merekrut Ten Hag secara gratis karena sang pelatih masih terikat kontrak hingga tahun 2023. MU dan City harus keluar uang sekitar 5 juta euro untuk menebus klausul rilisnya.
Cerita emosional Zidane lakukan debut untuk Manchester United. Zidane tidak pernah mengira dirinya akan mendapatkan menit bermain secara profesional di hadapan fans sendiri di Old Trafford di laga sekelas UCL. Zidane Iqbal akhirnya mewujudkan mimpinya melakoni debut untuk tim utama Manchester United di mana ia tampil di laga pamungkas fase grup Liga Champions. Remaja 18 tahun itu dipercaya ambil bagian di match D6 ketika The Red Devils bentrok dengan Young Boys di Old Trafford. Selepas pertandingan, dia pun mengekspresikan rasa sukacitanya karena bisa merealisasikan impiannya bermain secara profesional untuk Manchester United di depan supporter sendiri Old Trafford. Itu sungguh luar biasa, ungkap Zidane selepas pertandingan kepada MUTV. Saya bekerja sepanjang hidup saya untuk kesempatan ini. Sungguh ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Ini baru tahapan awal dan semoga saya bisa terus melaju. Sungguh gila, saya menunggu bola keluar, memeluk semuanya, melihat fans. Ketika saya masuk, sorakan dari fans itu seperti tidak nyata. Zidane yang benar-benar kehabisan kata-kata dengan debutnya. Ketika ditanya apakah dirinya gugup melakoni laga perdana untuk Manchester United, Zidane dengan sikap polosnya menjelaskan perasaan mendalam dia saat ini. Ini lebih seperti bahagia dibanding gugup. Tadi malam saya baru saja akan tidur dan saya merangkul semuanya. Saya berharap mendapatkan sentuhan dan untungnya saya sangat menikmati laga itu. Alasan Ralf Rangnick bakal bikin Cristiano Ronaldo dan Manchester United paling ditakuti. Seperti yang diketahui, Rangnick memang hanya menjabat sebagai pelatih Manchester United sampai akhir musim 2021-2022. Namun ia dipercaya sanggup membuat setan merah bangkit dalam kurun waktu tersebut. Semua itu tentunya tidak terlepas dari kehebatan Rangnick dalam membangun sebuah tim. Selama di Jerman sudah banyak klub biasa yang tiba-tiba menjelma menjadi luar biasa berkat Rangnick. Sebut saja seperti RB Leipzig yang dalam beberapa tahun sanggup bersaing di papan atas Liga Jerman. Dengan segala kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh Rangnick itulah yang membuat banyak pihak yakin bahwasanya Manchester United akan kembali ke masa jayanya. Dengan dipimpin Cristiano Ronaldo, Manchester United bakal kembali ditakuti. Lantas apa sajakah yang membuat hal itu dapat terjadi? Rangnick mampu ubah gaya bermain Manchester United. Beberapa waktu yang lalu, Cristiano Ronaldo sempat mengeluhkan kecemasan bermain Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang selalu lambat ketimbang saat CR7 membela Manchester United di era 2000-an. Jika saja tempo permainan MU bisa lebih, mungkin saja setan merah bisa kembali menjadi tim yang merepotkan seperti dulu dan Rangnick bisa menjadi jawaban untuk itu semua. Dengan gaya permainan gegenpressing, Rangnick dipercaya akan membuat Manchester United bermain lebih baik, cepat dan tentunya efektif. Rangnick bakal buat Ronaldo jadi mesin pencetak gol seperti dulu. Semenjak pindah ke Real Madrid pada 2009 silam, Ronaldo berganti gaya bermain menjadi sosok yang lebih sering bermain di tengah dan langsung melepaskan tendangan-tendangan akurat. Dengan usianya yang kini sudah berumur 36 tahun, Ronaldo pun jarang melakukan pressing. Semua itu nyata dan semakin terlihat semenjak Ronaldo bergabung dengan Manchester United. CR7 jarang menekan lawan dan berlari dari sayap atau menggocek lawan. Kendati begitu, saat Rangnick tiba di Manchester United dan memimpin langsung laga setan merah versus Crystal Palace di Liga Inggris 2021-2022, Ronaldo terlihat berbeda. Ia justru bermain dengan terus menekan lawan dan hal itu pun sampai dipuji oleh Rangnick. Andai permainan Ronaldo tersebut terus diterapkan, maka CR7 yang dulu yang sangat aktif bermain di lapangan mungkin bisa kembali. Jika itu sampai terjadi, maka pemain lawan tampaknya harus sangat waspada.